kita akan mendengarkan pemaparan ya presentasi dari Kang Luki. Ini juga merupakan pakar yang berpengalaman di bidang urban farming dan dia sudah membuktikan bahwa apa yang dilakukan selama ini memang memberikan hasil bukan saja bagi secara ekonomi tapi juga betul-betul memberikan makanan yang bergizi. Nah, ini Kang Luki ini merupakan pemilik rumah kayu permaculture ya di Cimahi gitu ya. Di Cimahi, di Bandung maaf gitu ya, di Bandung, dan juga pengalamannya di bidang urban farming ini sangat luas. Oleh karena itu juga beliau ini juga memiliki jabatan sebagai asesor pertanian organik tanaman. Jadi ini sudah asesor ini membuktikan bahwa Kang Luki ini memang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, memiliki keahlian di bidang itu. Toh tadi juga disebutkan di awal ketika acara kita belum mulai karena memang dia juga haus pengetahuan, sekarang masih tetap kuliah ya, melanjutkan kuliah ya Kang Luki ya. Semoga tetap berikan kelancaran. Dan ini kalau boleh saya sampaikan tadi pembicaraan dengan Kang Luki dengan teman-teman sebelum acara dimulai, ternyata ini Kang Luki juga seorang survivor ya, seorang penyintas lupus. Jadi kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana Kang Luki ini memiliki semangat hidup yang luar biasa hingga menjadi katalah petani gitu ya, petani yang sukses, tokoh, kemudian praktisi pakar di bidang urban farming. Oke, baik, kita akan mendengarkan pemaparan Kang Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak Dian Armanda dari City Grower dan teman-teman panitia juga host. Perkenalkan, nama saya Luki Lambang Santoso, saya founder Lakis Farm Organic, founder dari Rumah Kayu Permaculture. Saya juga seorang fasilitator dan asesor pertanian organik di Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik atau disingkat LSPPO. Adapus penyandang lupus dan APS autoimun, mengalami stroke berulang selama 10 kali karena darah saya bisa encer kental dalam waktu yang cepat, dalam waktu 6 jam aja berubah. Apa itu Rumah Kayu Permaculture dan Lakis Farm Organic? Ini sebetulnya masih sama, satu kebun, satu tempat. Tapi kalau Rumah Kayu Permaculture itu lebih tempat pendidikan, pelatihan pertanian organik. Kalau Lakis Farm itu untuk jualan organik, jualan sayur dan buah organik. Kami jualan sayur dan buah setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Punya beberapa reseller dan juga masuk ke beberapa toko, contohnya adalah Beli Bu Fresh Mart. Kita mengadakan pelatihan dan tempat magang untuk petani organik. Ada yang bisa sampai sertifikasi profesi pertanian organik, tapi kita juga ada sosialnya. Kita juga mengadakan subsidi silang, ada yang gratis khusus untuk misalnya yatim piatu gitu ya, yayasan yatim piatu atau apapun lah yang memang tidak mampu tapi berkeinginan untuk bertani organik, silahkan, kita bisa adakan beasiswa. Jadi kenapa sih saya melakukan pertanian organik, membuat Rumah Kayu Permaculture? Itu ternyata ketika setelah sakit gitu ya, tiba-tiba stroke itu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba stroke. Saya dari sebuah perusahaan multinasional, itu hanya sebuah mata rantai kecil gitu, hanya sebuah pion-pion kecil gitu. Nah, saya punya teman-teman kerja itu di multinasional itu, satu pabriknya aja 5.000. Jadi saya bikin interconnect circuit atau IC dalamnya alat-alat elektronik itu ya. Itu pabriknya itu ada di Batam, ada di Ipoh, Malaysia, ada di Hong Kong. Jadi kantornya ada di Singapura terakhir itu. Bayangkan saya yang bekerja selama 13 tahun berada dalam sebuah mata rantai itu tiba-tiba sakit, stroke,
tiba-tiba punya kebutuhan akan sayur organik yang tinggi. Karena di badan saya tiba-tiba saja setelah hasil pemeriksaan cek lengkap itu, pemeriksaan darah, ternyata badan saya mengandung timbal, mengandung kadmium, mengandung merkuri. Jadi itu dokter langsung bilang, wah ini harus ganti pola makan, makanannya harus organik. Nah, jadi saya bikin rumah kayu permaculture itu karena kebutuhan pribadi untuk recovery dari sakit. Jadi bersih dari polutan dan lain-lain sebagainya macam. Jadi kalau saya makan lagi yang residu kimia ya konyol ya, saya bisa mati konyol gitu. Ini hanya sebagai ikhtiar terapi dari penyakit. Nah, alhamdulillah tuh berjalan berjalan bisa sukses. Saya punya sayur, buah, ikan, buah berbagai macam buah. Saya punya berbagai macam sayur gitu. Jadi saya tidak menanam monokultur tapi polikultur berbagai jenis. Bahkan lahan tepian aja saya jadiin tempat makanan ibaratnya gitu ya. Pagar itu lahan tepian marginal itu saya jadiin saya tanemin dengan tanaman-tanaman yang saya bisa konsumsi. Setelah itu bisa step kedua nih, tetap ya butuh ke rumah sakit, butuh cari obat untuk sisa-sisa ngebersihin sisa-sisa itu dan tetap harus kontrol kan saya. Jadi saya butuh uang. Jadi ya, istilahnya apa ya, lebihnya lah ya, yang dari yang saya nggak bisa konsumsi saya jual gitu. Jadi alhamdulillah tadi Senin, Rabu, Jumat itu ada aja sayurannya. Dan yang ketiga sebetulnya keprihatinan akan bumi kok makin rusak ya gitu. Jadi akhirnya saya pengen jadi salah satu lah demplot percontohan. Saya pengen jadi agen perubahan untuk bisa membantu minimal di lingkungan saya, minimal ke saudara-saudara saya pengen mencontohkan nih, lihat nih kalau ada rumah dengan konsep ini itu bumi bisa lestari. Jadi ini rumah saya dari depan itu dari kayu, dari rokan hilir ya. Itu yang paling ujung kiri itu yang saya cerita, bahkan pagar aja saya jadiin makanan itu kedondong laut. Enak rasanya dan bisa, salah satu fungsinya adalah peluru batu empedu gitu ya. Jadi rumah ini alhamdulillah istilahnya menangkap semua berkah Sang Maha Kaya. Allah itu udah bikin sinar matahari, tapi banyak rumah yang nyalain lampu kalau siang-siang karena gelapnya gitu ya. Itu nggak ya, efeknya apa, akhirnya jadi harus bayar listrik kan gitu. Kemudian di rumah ini saya menangkap air hujan, semua talang-talang itu masuk ke tangki-tangki, ada 4 tangki besar, kemudian masuk ke kolam besar, dari kolam besar masih misalnya masih meluap juga ada sumur resapan. Nah dari kolam besar ini saya kasih ikan, kemudian mohon maaf ikan kan pup ya, ada berubah jadi amonia. Kalau berubah jadi nitrit itu bisa jadi beracun. Jadi bakteri nitrit, bakteri nitrat itu bisa membantu kita untuk menguraikan dari yang namanya racun akhirnya menjadi, kalau kita bahasa bahasa kitanya itu, kalau amonia itu adalah urea. Saya menangkap energi gravitasi saja, kolam saya kemudian bisa menyiram ke kebun gitu ya. Jadi saya memanfaatkan air hujan, bahkan angin gitu ya. Jadi semua orang tahu lah kalau sinar matahari dan angin ini salah satu disinfektan terbaiknya punya Allah gitu. Pemandangan juga saya waktu bikin rumah ini awal ini ya benar-benar mencari sudut mana, titik mana, pemandangan yang paling indah gimana, itu saya perhatikan banget. Dan kemudian tadi saya menangkap energi. Jadi saya nyiram kebun saya pakai energi gravitasi. Pompa ada, tapi kalau ada energi gravitasi tinggal dibuka keran terus dripping netes gitu kan enak gitu ya, nggak terlalu capek. Salah satu prinsip dari permaculture adalah zero waste atau sobong sorka, itu tidak boleh ya menghasilkan sampah lah gitu. Jadi semua sampah itu dimanfaatkan. Kalau dari kebun itu kan ada sisa-sisa kayu, ranting-ranting gitu ya yang sulit untuk dikomposkan. Kalau saya dibikin biochar, sisa-sisa daun saat sanitasi lahan atau sisa-sisa sayur apa segala macam itu jadi saya pupuk padat, pupuk cair gitu ya. Ada sampah organik dapur saya jadikan vermicompost, BSF, jadi ekoenzim.
Nah, sementara yang tidak organik kan bisa dijual ke tukang rongsok atau bank sampah. Nah, bahkan air buangan kami itu benar-benar dikelola oleh kita. Jadi kita sampai grey water aja kita kelola lah dengan berbagai filter alami pakai tanaman-tanaman air yang kemudian akhir terakhirnya adalah dimasukkan ke pohon-pohon kayu. Pohon kayunya buat apa? Kan rumah saya dari kayu ya. Jadi kalau begitu saya butuh untuk renovasi rumah atau bikin kamar atau apa, kayunya sudah ada. Jadi apakah semua sayur dan buah yang kita makan sehat? Jadi apa sih definisi organik itu? Ah, ini mah standar semua juga ya, sama ini di googling juga SNI sekian itu isinya kayak gini. Kegiatan usaha tani secara menyeluruh sejak proses produksi sampai proses pengolahan hasil yang bersifat ramah lingkungan dan dikelola secara alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis dan rekayasa genetik. Ininya IFOAM ya, pertanian organik adalah sistem produksi yang menopang kesehatan tanah, ekosistem dan manusia, yang menggabungkan tradisi inovasi dan ilmu pengetahuan untuk menguntungkan lingkungan bersama yang berkualitas hidup yang baik. Jadi goal besarnya apa sih? Goal besarnya ya ini. Jadi kami itu tidak memupuk tanaman, tapi kita memupuknya tanah. Kita ngasih makannya tanah. Ketika tanah, jadi gini, tanah itu kebagi tiga. Ada tanah subur, ada tanah sehat, ada tanah hidup. Ya, kalau tanah subur itu ceritanya dulu Presiden Soekarno itu pernah menghijaukan sebuah area padang pasir di Arab Saudi, di mana di situ banyak jemaah-jemaah haji ya. Jadi beliau pengen bisa teduh nih, bisa buat naungan. Jadi caranya gimana? Caranya itu pakai pipa-pipa. Tiap 5 meter itu dikasih output keluaran, dan setiap 5 meter itu dikasih tanaman. Tanaman kemudian diairi, si pipa-pipanya itu dikasih air yang dikasih nutrisi gitu ya. Dikasih pupuk lah gitu ya. Jadi akhirnya tanah subur. Sampai sekarang masih bisa dinikmatin sama jamaah-jamaah seluruh dunia. Nah, itu tanah subur. Kalau tanah hidup bagaimana? Tanah hidup itu bila biota tanah yang di lahan Anda itu banyak. Gampang contohnya, kalau misalnya Anda mau ini tanah saya hidup atau enggak gitu, itu bikin frame 1x1, lempar secara acak, gali kedalaman 50 cm. Kalau ketemu cacing ya 20, lebih dari 20, itu tanahnya hidup. Cacing aja hidup. Yang ada fungi, ada probiotik yang lain-lain, itu kemungkinan besar masih hidup. Memang harus ke laboratorium lah ya untuk pasti. Nah, tapi yang terakhir tanah sehat. Tanah sehat itu gimana? Tanah sehat itu bila tanahnya hidup, bakteri-bakteri, probiotik, biota tanahnya segala macam itu membantu kita untuk mendekomposisikan sampah. Akhirnya nutrisi di tanah itu banyak. Akhirnya jadi tanah subur. Jadi akhirnya tanah sehat. Ya, jadi goalnya itu adalah tanah sehat. Ketika tanahnya sehat, sayur dan buah sehat. Bahkan ternak juga sehat karena makanannya juga sehat kan, organik gitu ya. Kalau udah outputnya sehat, kemudian saya itu bisa membuktikan bahwa saya sebagai petani itu selain sayurnya yang sehat, selain ternaknya yang sehat, saya juga sehat karena saya nggak terpapar sama kimia sintetis gitu, sama residu kimia, sama pestisida kimia, saya nggak terpapar gitu. Jadi sayanya sehat. Dan akhirnya goal besar yang kita harapkan, yang saya harapkan adalah bumi juga sehat. Kita pengen banget kan bisa mewariskan sebuah bumi yang sehat lah buat anak cucu kita. Jadi ini salah satu pojok rumah saya. Dulu ini adalah bekas hutan jabon. Hutan jabonnya ditebang, tanahnya keras gitu, ditanemin rumput-rumput pakan ternak gitu ya, rumput gajah, rumput odot dan lain-lain untuk pakan sapi. Ketika habis dibabatin untuk panen gitu, dipakai sama anak-anak untuk main bola. Jadi kebayang keras banget kan. Nah, makanya saya bikin rice bed. Nah, sebetulnya buat Mas, Mbak, Akang, Teteh, kakak semua yang baru belajar berkebun, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan ketahanan pangannya berapa banyak sih gitu. Di rumah kita pengen nanam apa aja sih gitu. Itu harus secara sadar dihitung lah ya, direncanakan.
Kemudian soalnya akan nyambung ke pertanyaan ke nomor 2, mampu nggak untuk merawatnya, mampu nggak untuk mengurusnya gitu. Kalau pengen seminggu 7 kali dapat full makanan gitu ya, segala macam buah ada, segala macam sayur ada, kan maintenance juga harus diperhatikan ya gitu. Jadi ujungnya ke sana. Kalau di kami kita ada pengendalian hama terpadu, salah satunya kita punya area lahan untuk atraktan namanya. Ini di bawah pohon salam saya ada nasturtium ya. Nasturtiumnya itu adalah edible flower, tapi juga sebagai atraktan atau penarik hama. Jadi hama-hama boleh main ke sana. Ini hanya sebagian kecil ya. Saya punya beberapa titik untuk bunga-bunga, untuk ya pokoknya penarik hama itu. Nah, masyarakat kita zaman dulu juga terkenal sama ini. Dulu Anda bayangkan ya, zaman sebelum dijajah oleh Inggris, oleh Belanda, Jepang segala macam, Indonesia itu sudah bisa mengirimkan kapal-kapal dagang ke India, panjangnya itu 30-40 meter, itu isinya rempah-rempah terbaik dari Indonesia gitu ya, dari Nusantara gitu ya. Jadi mereka nggak kenal tuh pestisida, nggak kenal sama pupuk kimia gitu ya. Dan masih bisa produksinya bagus ya. Ya itulah gitu, karena kita menggunakan prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang baik. Ini contohnya tadi, bunga nasturtium ini selain sebagai paracetamol alami, dia juga bisa menarik hama, menarik lebah, menarik kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, karena tidak disemprot sama pestisida, di situ nanti akan berkumpul, ada predatornya, ada mantis, belang sembah, ada kalau kami kemarin sampai melihat ada cicak yang punya sayap, cicak yang terbang. Kita punya tupai, kita punya bunglon, punya kadal, punya laba-laba besar gitu yang lain-lainnya. Nah, itu semua akan terjadi siklus. Hama itu apa sih? Hama itu sebetulnya sama Allah udah diciptakan semua makhluk itu nggak sia-sia ya sebetulnya gitu ya. Nah, hama itu sebetulnya oleh kita disebut hama karena dia ngerusak. Kenapa sih ada hama? Contoh, kenapa sih ada tikus? Itu karena burung hantu habis. Ya, kenapa ada orang? Karena tikusnya habis, dan nyambung kayak gitu. Jadi kalau ada satu mata rantai dari sebuah ekosistem yang hilang, akhirnya akan terjadi pembengkakan populasi gitu. Jadi akhirnya rame. Nah, kalau di kita ada atraktan. Di antara sayur-sayur kita nanamin repelen. Repelen itu penolak kayak kenikir, sereh, sirih, rosemary dan lain sebagainya. Dan ini masih banyak lah yang kita bisa ceritakan, tapi nggak akan bisa selesai. Nah, dalam mengelola kesuburan tanah di RKP, di Lakis Farm, kami punya beberapa rahasianya adalah dengan biochar. Biochar itu menangkap air jadi sangat membantu ketika kemarau. Dia juga sebagai tempat probiotik dan fungi-fungi baik. Eh, Dia menjadi rumah bagi rizobakter yang menangkap nitrogen ya, gitu. Dia menjadi rumah bagi apa namanya ya biota-biota yang baik. Kemudian kita juga membuat banyak kompos gitu. Kita punya banyak puluhan ton area komposter gitu ya, karena kita kebun, konsepnya kebun. Sebetulnya harusnya ini teknik yang ketiga ini adalah pengolahan tanah agar tidak erosi gitu ya. Jadi tadi seperti dilihat saya bikin rice bed gitu. Saya berusaha mencegah air hujan itu mengikis lapisan teratas topsoil itu dicegah gitu, biar tetap lapisan suburnya tetap ada. Dan kita pakai mulsa alami seperti pelepah pisang, pakai kulit kelapa dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi ya, untuk Mas Mbak yang baru mau mulai belajar berkebun juga, kita punya 3 kelompok tanaman berdasarkan dengan maintenance-nya. Tanaman perennial atau tanaman buah, kelor, turi, katuk dan lain-lain itu kan minim perawatan banget ya. Nah, jadi kalau minim perawatan banget, ya itu kalau kami bisa sampai 70% dari tanaman itu sebetulnya di kebun kami yang tanaman-tanaman perennial ini. Kemudian ada tanaman biennial yang lama hidupnya, kayak cabai, kucai, telang, rosemary, kenikir,
terong, labu siam itu juga lumayan lah, lumayan low maintenance. Ini tim kami Mas Anam lagi panen raspberry merah ya gitu. Ini juga minim perawatan nggak perlu repot. Dan yang terakhir adalah tanaman anual. Tanaman anual ini yang semusim, misalnya kangkung, bayam, pakcoy, selada keriting ini kan umurnya 25 hari, jadi harus pupuk, ada pengolahan lahan lah, ada nyangkul setiap 25 hari sampai 35 hari itu ada pestisida gitu ya, ada pestisida nabati dan lain-lain. Jadi kalau saya sih menyarankan nih, kita harus pandai-pandai menghitung kemampuan kita untuk mengurus kebun, kemudian disesuaikan kita mau tanamannya tanaman apa. Kemudian mengelola pengairan ini gini, kalau pertanian organik itu nggak boleh nyiram pakai air selokan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh tercampur sama residu. Bahkan aliran air kayak gini juga harus diwaspadai, ini ada pestisida nggak dari atasnya gitu. Kami hanya menyiram menggunakan air yang diolah atau air yang baku atau layak kita pakai, bahkan yang kita pakai untuk masak, mandi itu sama dengan yang disiramkan. Jadi ini ilmu yang terakhir, banyak prinsip-prinsip permaculture yang bagus-bagus tapi nggak akan sempat semua diceritain. Ini obtain yield itu atau panen itu apa sih itu? Kalau saya ini lagi panen asparagus ya, apakah asparagus ini yang hasil panenan saya saja? Tidak ya. Jadi Mas Mbak semua, Kakang Teteh semua, eh, buat beberapa temen yang memang punya keahlian khusus lebih ya. Contoh adalah teman-teman yang suka olahraga Waitanfung, Tai Chi, atau yang belajar Reiki, atau yang belajar misalnya merpati putih, tenaga dalam apa segala macam, atau yang chef ya, itu pasti punya sensor lebih pada tanaman-tanaman yang punya life force gitu. Cara membedainnya buat yang pemula gimana? Uh, Anda nanam asparagus misalnya kayak saya ini, kemudian beli asparagus yang frozen, yang udah siap hidang itu loh, yang jadi biasanya satu pack itu ada asparagusnya, ada jagung pipilnya, udah ada kacang polongnya apa segala macam yang buat stick itu. Nah kemudian masaknya sama, syukur-syukur sih nggak usah dimasak ya, cuma direbus saja untuk biar original rasanya sampai gitu ya, dan kemudian rasain. Itu buat beberapa orang akan bisa ngebedain gitu ya. Itu contohnya lagi paling gampang, misalnya Anda nanam cabai rawit nih. Anda nanam cabai rawit, kemudian Anda beli bala-bala atau bakwan itu ya. Beli ada cabai rawitnya. Nah, kenapa sih cabai rawit yang kita tanam lebih enak? Karena selain yang cabai rawit lain mungkin ada residu kimianya, ada macam-macam itu, tapi ada life force tadi, makanya rasanya lebih enak. Makanya ini salah satu stress reliever saya berkebun bukan cuma dapat hasil panen, tapi ada hormon happy yang membuat saya jadi jauh lebih cepat sembuh lah gitu ya. Jadi ini stress reliever juga, bikin hati bahagia juga, bikin happy juga. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Luki, luar biasa ya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Luki gitu ya, dengan segala perjuangannya. Dan saya tadi juga sempat menggarisbawahi bahwa Kang Luki ini memiliki tujuan besar ya, goal besar. Jadi dari apa yang sudah dirintis, dilakukan, dan hingga saat ini dan masa depan, Kang Luki ini memiliki keinginan bahwa bumi bagaimana caranya agar bisa terawat tetap sehat. Kemudian tanah yang tempat menjadi media menanam itu juga bagaimana caranya tetap bisa sehat. Karena apa? Semakin lama kualitas tanah di kebanyakan tempat itu semakin menurun bersamaan dengan banyaknya limbah, terutama limbah-limbah kimia gitu ya, yang bercampur, yang meracuni tanah-tanah. Kemudian yang tujuan besar lainnya yaitu bagaimana petani maupun konsumen itu juga bisa sehat gitu ya. Petani menghasilkan produk-produk yang sehat, menghasilkan tanaman yang sehat. Tadi disebutkan juga tentang pertanian organik gitu yang dirintis, yang dijalankan sampai hari ini, masih dijalankan kayak itu.
Dengan cara itu konsumen juga bisa mendapatkan produk-produk tanaman kayak itu ya, sayuran atau mungkin buah-buahan dan yang lain itu juga sehat gitu. Jadi udah terlalu banyak riset yang menyebutkan bahwa efek samping salah satu pestisida yang banyak mungkin dikonsumsi oleh masyarakat sekarang menyebabkan beragam penyakit dan disebut salah satunya adalah kanker. Dan usaha-usaha yang semakin banyak yang dirintis termasuk Kang Luki, Mbak Dia, ya City Grower yang ingin mendorong ke arah pertanian organik lebih luas. Saya kira ini merupakan sebuah upaya yang harus dari waktu ke waktu semakin membesar. Ya.